Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Sore. Rencana Kementerian Perhubungan atau Kemenhub untuk menaikkan tarif ojek online atau ojol sebesar 8 hingga 15% sebagai respon terhadap tuntutan para pengemudi ojol beberapa waktu lalu terus bergulir dan ternyata justru menuai kritik. Kebijakan ini dinilai tidak tepat waktu karena mengganggu kebijakan Presiden Prabowo, dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya dalam sorotan Berita Satu Sore berikut ini. Untuk perubahan tarif terutama roda 2 itu ada beberapa kenaikan. Ini yang sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Di era masa kini, ojek online menjadi salah satu moda transportasi andalan bagi warga di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Namun dibalik dari tingginya penggunaan ojek online, terdapat sejumlah polemik baik dari mulai masalah tarif hingga regulasi aturan status kerja. Pada Mei 2025 lalu, ribuan pengemudi ojek online melakukan aksi akbar dengan melakukan offbeat massal atau penghentian layanan aplikasi secara serentak di seluruh Indonesia. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap potongan pendapatan yang dinilai tidak adil. Memang kalau dari dulu kan komposisinya kan komisinya kan 20% ya. Contoh dulu harga 10.000 itu kan harusnya kan secara kasarnya kan kita dapat 8.000, terus komisi Grab 2.000. Tapi sekarang emang ada disebut biaya pemesanan yang ya setahu saya sebagai driver ini fungsinya itu buat ini. Biaya pemesanan itu sebesar 3.000 buat asuransi sama buat pengembangan operasional atau pengembangan iklan perusahaan. Nah kalau di jumlah-jumlah sebetulnya sih ketemunya emang 20%. Tapi bagi driver yang saat ini yang berlaku kalau nggak salah belum lama ini kan muncul paket hemat atau Grab hemat. Emang dari customer itu hanya mengeluarkan biaya bisa 7.000 bahkan 5.000. Tapi kita driver itu nanti ada setelah membawa satu order atau lebih yang akan dipotong dari 2.000 sampai 20.000. Intinya kalau kita sehari itu masuk Grab hemat sebesar 10 orderan, kita akan dipotong setiap hari 20.000. Itulah yang memberatkan kita para driver itu. Kenapa kita yang harusnya dapat uang, justru setelah kita menghasilkan dapat 10 orderan Grab hemat, ini dipotong 20.000 nominalnya ini. Ini bagi saya pribadi ya. Terus bagi teman-teman juga setiap hari bicara itu berat sekali itu. Merespon hal tersebut, Kementerian Perhubungan berencana untuk menaikkan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15%. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama dengan Komisi 5 DPR RI pada 30 Juni 2025. Kenaikan tarif tersebut rencananya akan bervariasi sesuai dengan zona wilayah. Melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif terutama roda 2 itu ada beberapa kenaikan. Ini yang sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil, tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui Pak, oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Rencana peningkatan tarif ojol ini menuai beragam reaksi dari perusahaan penyedia layanan transportasi daring seperti Grab, Gojek, dan Maxim. Kebijakan ini juga dinilai tidak tepat waktu karena mengganggu kebijakan Presiden Prabowo dan berpotensi memicu inflasi serta melemahkan daya beli masyarakat.
Direktur Eksekutif Segara Institute, Peter Abdullah, dalam diskusi The Forum yang dilakukan di kantor B-Universe menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif di tengah kondisi ekonomi saat ini justru bisa berdampak negatif terhadap perekonomian secara luas. Masalahnya adalah ketika kita ingin menaikkan tarif, ya tarif ini di tengah kondisi yang sekarang ini sebenarnya sangat tidak tepat waktu. Kenaikan tarif itu akan memicu kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi akan memicu menurunnya daya beli. Turunnya daya beli itu akan berdampak pada konsumsi dan juga bahkan investasi yang pada akhirnya menggerogoti pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau kita lihat dari landscape kebijakan secara keseluruhan, kebijakan menaikkan tarif pada saat ini, tarif apapun, itu sebenarnya tidak cukup produktif. Peter juga menekankan bahwa setiap kebijakan, termasuk soal tarif transportasi, tidak bisa dilihat secara sektoral saja. Menurutnya, kebijakan seperti ini seharusnya ditempatkan dalam kerangka kebijakan ekonomi yang lebih luas dan holistik. Dalam kesempatan yang sama, Government Relation Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assegaf, menekankan pentingnya survei dan kajian terbuka sebelum kebijakan tersebut diterapkan, agar nantinya bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan dampak kontraproduktif. Perlu adanya kajian-kajian lebih mendalam lagi untuk di Kemenhub, berkaitan dengan tarif, berkaitan dengan komisi, apakah memang yang saat ini disampaikan untuk menaikkan tarif 8-15% ini menjadi solusi? Belum tentu. Apakah komisi diturunkan menjadi 10%? Apakah ini mewakili seluruh suara dari masyarakat, suara dari driver, dan juga apakah mempertimbangkan iklim usaha? Itu kita juga mesti lihat kembali. Dan saya berharap dengan sangat gitu ya untuk seluruh pihak bisa berkolaborasi pentahelix gitu ya, antara pemerintah, kemudian aplikator, masyarakat, akademisi, mitra tentunya, karena menjadi tonggak usaha kita ya. Jadi memang ini perlu untuk dikaji banyak hal, khususnya rencana dari pemerintah, dan ini kita terus diskusi. Rencana kenaikan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15% dikatakan pelaku usaha memerlukan survei terlebih dahulu, khususnya mengenai ability to pay atau kemampuan membayar dan willingness to pay atau kesediaan membayar dari masyarakat. Data ini dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mampu dan bersedia untuk membayar tarif ojek online yang lebih tinggi. Kenaikan tarif ojek online diprediksi akan mendorong inflasi, terutama pada sektor transportasi dan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Selain itu, kenaikan tarif ini juga diprediksi membuat pelanggan bisa beralih ke moda transportasi lain. Alhasil, kondisi itu akan berdampak pada kesejahteraan ojol lantaran sepinya orderan. Dan di tengah rencana Kementerian Perhubungan untuk menaikkan tarif ojol hingga 15% tersebut sebagai respons atas demo yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online, hal ini menuai respons yang beragam dari masyarakat. Jika memang pada akhirnya diputuskan bahwa tarif ojek online harus naik, mereka berharap kenaikan tersebut bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan para driver ojek online, tetapi tidak terlalu memberatkan penumpang dengan angka kenaikan tarif yang signifikan. Kalau untuk terkait keputusan yang tepat, kita juga harus melihat ini ya, bagaimana kesejahteraan para ojol juga. Walaupun dari konsumen pastinya kita menginginkan harganya seekonomis mungkin gitu. Cuman kadang saya sebagai ya pengguna juga, user juga kadang juga suka melihat bagaimana kesejahteraan para driver ojol itu. Kalau misalnya dari mitra ojol tersebut ternyata tidak memberikan kesejahteraan yang sesuai, ya itu juga dipikir ulang gitu. Kenapa ada kenaikan tarif ojol gitu? Apakah itu setara dengan kesejahteraan bagi mereka? Kalau dari saya sendiri sih lebih karena lumayan sering menggunakan Gojek online atau Grab ya. Saya nggak setuju sih. Soalnya kan kalau dibilang untuk dapat menaikkan pendapatan daripada drivernya, mungkin bisa kita mengasih atau tip gitu. Sebenarnya agak kurang setuju sih buat kantong mahasiswa ya. Cuman kalau untuk demi kesejahteraan para ojek, ya nggak apa-apa juga. Cuman yang penting nggak terlalu banyak naiknya gitu. Meskipun hingga kini pemerintah masih terus menggodok terkait dengan payung hukum dan transportasi berbasis online, besar harapan agar pemerintah melibatkan seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online agar mendapatkan keputusan yang berkeadilan.
Pemirsa jangan beranjak dulu karena usai jeda yang satu ini